Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Fadilah Arya Bangun dari kelas Paralel 2. NPM saya 411821911953. Saya sedang mengerjakan tugas P3D, dosen pengampunya Bu Yunita Lasma. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang emosi, intelektualisasi, moral, sosial, dan kepribadian. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu aja. Apa itu emosi? Nah, emosi itu adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi itu mungkin kayak seperti reaksi orang terhadap suatu kejadian atau seseorang yang lain. Nah, emosi itu dapat ditunjukkan ketika orang merasa senang atau marah gitu terhadap sesuatu. Nah, contohnya kayak misalkan ada seseorang yang tidak kita kenal, terus dia bersikap kasar kepada kita. Nah, ini tuh kita pasti akan menunjukkan rasa emosi kepada dia. Nah, kemudian ada yang namanya intelektualisasi. Apa itu namanya intelektualisasi? Itu adalah transisi ke akal, di mana orang menghindari emosi yang tidak nyaman baginya dengan berfokus kepada fakta dan logika. Situasi ini diperlakukan sebagai masalah yang menarik yang melibatkan orang itu secara rasional. Nah, sementara aspek emosionalnya sama sekali diabaikan sebagai tidak relevan. Nah, sebagai contoh, misalkan seperti kayak ada seorang anak yang dibesarkan oleh orang tuanya secara kasar. Nah, kemudian anak itu ketika bercerita tentang masa kecilnya, pasti ia akan masa sakit hati karena ia dibesarkan secara kasar. Namun orang itu menceritakannya dengan kata-kata sebagai anak yang dibesarkan secara tegas. Nah, itu ada penggantian kata tegas yang menggantikan kata kasarnya sebagai bentuk upaya menghindarkan sebuah emosinya. Kemudian ada moral. Apa itu moral? Moral adalah ajaran baik buruknya sebuah perilaku atau sifat seseorang. Nah, sebagai contoh kayak misalkan ada anak sekolah yang baru-baru ini tertangkap tawuran. Nah, itu karena pendidikan moral atau perilakunya di rumah yang kurang oleh orang tuanya. Nah, terus ada yang namanya sosial. Sosial adalah sebuah unsur sosial yang saling berhubungan. Jadi sosial itu adalah kayak kita itu pasti akan selalu berhubungan satu sama lainnya. Nah, di mana hubungan tersebut saling mempengaruhi dalam suatu kesatuan sosial. Nah, dalam sosial itu kurang lebih harus ada 2 orang agar kita bisa berinteraksi sosial. Kayak misalkan contohnya kayak misalkan kita ngobrol sama orang lain itu sama aja interaksi sosial. Kayak misalkan kerja bakti juga itu adalah interaksi sosial. Nah, terus ada yang namanya kepribadian. Apa itu kepribadian? Kepribadian adalah dorongan seorang yang melakukan tindakan sosial atas dasar perasaan, pengetahuan, dan nalurinya sendiri. Nah, setiap manusia pasti memiliki kepribadiannya masing-masing. Contoh dari kepribadian itu adalah kayak misalkan ada orang yang sedang bertengkar. Nah, kemudian dalam hati kita itu kita ingin melerai pertengkaran itu. Nah, itu melerai pertengkaran itu tuh udah termaksud ke dalam contoh kayak kepribadian kita sendiri. Kita ingin orang itu selesai bertengkar. Nah, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Farhan Fadilah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.